Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Abdurrahman dengan NIM 721142009. Di sini saya akan melanjutkan bab 3 buku perilaku organisasi karangan Stephen B. Robbins. Bab 3 sendiri membahas tentang sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama, apa itu sih sikap? Sikap yaitu pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak, menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda. Di sini manajer di sini sesuai dengan bab 2 yang telah dipelajari, manajer harus bisa menganalisis sikap para pekerjanya. Lanjut, komponen utama dari sikap. Yang pertama ada komponen kognitif. Apa itu sih komponen kognitif? Yaitu opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Di sini contohnya seperti sebuah perkataan, eh, aku puas dalam bekerja, seperti itu. Yang selanjutnya ada komponen efektif. Apa itu sih komponen efektif? Komponen efektif yaitu segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Contohnya seperti aku sudah lelah bekerja, aku sudah tidak kuat bekerja, aku sudah lelah atas semua ini. Selanjutnya ada komponen perilaku. Apa itu sih komponen perilaku? Komponen perilaku yaitu sebuah maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Contohnya aku benci pekerjaan ini, aku ingin keluar, seperti itu. Atau aku tidak suka dengan dia, aku tidak ingin satu kelompok dengan dia, seperti itu. Lanjut, apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Sebuah riset awal mengenai sikap menganalisis bahwa sikap secara umum berhubungan dengan perilaku. Sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Seperti contohnya ketika kita ingin berlari, sikap kita dalam berlari pastikan ada kaki yang bergerak, tangan yang bergerak. Nah, itu pasti mengikuti perilaku, mesti mengikuti sikap. Yang selanjutnya, namun di akhir tahun 1960-an, seorang tinjauan tentang riset menguraikan efek yang diasumsikan mengenai sikap dan perilaku. Leon Festinger namanya, dia seorang ilmuwan yang meriset uh, masalah ini, berpendapat bahwa sikap mengikuti perilaku seperti yang saya jelaskan tadi. Sikap kerja yang utama. Yang pertama ada kepuasan kerja, yaitu sebuah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristik lainnya. Kepuasan kerja bisa disimpulkan sebagai bentuk sikap positif dari para pekerja. Namun ketika seorang pekerja memiliki kepuasan kerja yang terlalu dini, bisa juga disebut terlalu mudah puas terhadap pekerjaan, itu hal yang negatif. Selanjutnya ada keterlibatan kerja, yaitu tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan, cara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. Di sini pekerja harus bisa terlibat dalam pekerjaannya seminimal mungkin, tapi lebih baik maksimal dalam keterlibatan kerja, seperti aktif berpartisipasi di dalamnya, dan mengasumsikan bahwa pekerjaan adalah kebutuhan baginya yang penting untuk dilakukan. Selanjutnya ada komitmen organisasi, yaitu tingkat di mana seseorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan, dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Di sini pekerja harus berkomitmen terhadap organisasi. Maksudnya pekerja harus bisa memiliki tujuan dalam organisasi tersebut, dengan pemikiran untuk tetap menjadi anggota dan tidak keluar.
Yang selanjutnya ada dukungan organisasi yang dirasakan, yaitu tingkat di mana para pekerja yang mempercayai organisasi, menilai kontribusinya, dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Di sini pekerja eh, mempercayai bahwa teman-teman di dalam organisasinya atau rekan-rekan di dalam organisasinya eh, menganggap bahwa dirinya eh, berkontribusi dalam organisasi dan menganggap dirinya peduli terhadap kesejahteraan mereka semua yang ada di dalam organisasi. Lanjut, ada keterlibatan pekerja, yaitu keterlibatan seorang individu, kepuasan atau antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukan. Di sini pekerja uh, terlib uh, pekerja individu terlibat dalam kepuasan dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukan seperti beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada kepuasan pekerja. Kepuasan pekerja yang pertama ada mengukur kepuasan kerja. Mengukur kepuasan kerja menggunakan dua metode, yaitu yang pertama peringkat global Dougal. Metode yang pertama itu peringkat global Dougal, yaitu sebuah respon atas satu pertanyaan. Nah, contohnya ketika kita diberi pertanyaan kerjanya bagaimana, baik, seperti itu tok. Yang kedua metode yang kedua yaitu perjumlahan dari aspek-aspek pekerjaan lebih canggih, mengidentifikasi elemen-elemen dalam kunci dalam sebuah pekerjaan. Lanjut, di sini ada beberapa grafik tentang seberapa puas orang dalam pekerjaannya. Grafik hijau menunjukkan bahwa 75 orang puas terhadap pekerjaannya karena pekerjaannya itu sendiri. Mereka suka dengan pekerjaannya sehingga mereka puas. Yang selanjutnya ada gaji. Beberapa pekerja, ada 55 pekerja puas terhadap pekerjaan karena gaji. Grafik ini diambil dari riset tadi. Yang selanjutnya ada promosi. Ada 20 orang yang puas karena promosi pekerjaan. Selanjutnya ada pengawasan. Ada sekitar 65 orang puas terhadap pengawasan dalam pekerjaan. Yang selanjutnya ada 70 orang yang puas dalam pekerjaannya karena rekan-rekannya. Berarti mereka puas karena teman-temannya baik atau teman-temannya mendukung penuh atas pekerjaannya. Yang ketiga ada keseluruhan. Sekitar 75 orang puas terhadap pekerjaannya karena pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, pengawasan, dan rekan-rekannya. Lanjut, apa yang memunculkan kepuasan pekerja? Yaitu ada beberapa yang bisa memunculkan kepuasan bekerja. Pekerjaan menarik yang memberikan kepelatihan, keberagaman, kemandirian, dan kendali. Selanjutnya ada dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Yang pertama keluar, yang kedua suara, ketiga kesetiaan, dan empat pengabaian. Yang pertama keluar, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang mengarah pada meninggalkan organisasi. Poin pertama yang keluar, sangat tidak dianjurkan untuk diambil langkahnya karena akan sangat fatal akibatnya. Yang kedua, suara, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui percobaan untuk memperbaiki kondisi secara aktif dan konstruktif. Di sini melalui suara biasanya orang-orang memberikan saran ataupun kritik kepada atasannya. Yang ketiga, ada kesetiaan atau loyalitas, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu kondisi-kondisi itu membaik. Di sini orang-orang mengungkapkan ketidakpuasan secara pasif, tidak mengungkapkan ketidakpuasannya secara umum. Yang terakhir ada pengabaian, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi memburuk. Ini bisa disebut pekerja yang tidak patut dicontoh. Mereka membiarkan organisasinya memburuk atau bodoh amat terhadap apa yang
terjadi pada organisasinya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun penyampaian saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang dapat ditanyakan, mohon ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.